Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Maulana, Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura, dengan NIM 2006311000113, kelas 4D atau Luring 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan 12 contoh dan pengertian prinsip dasar animasi. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah solid drawing. Kemampuan menggambar atau skill yang menjadi dasar utama seorang animator dalam menentukan bagaimana hasil suatu animasi. Kemampuan menggambar ini sangat dibutuhkan terlebih khusus dalam membuat sebuah animasi klasik. Meskipun pada saat sekarang ini menggambar via digital sudah marak, tetapi prinsip menggambar ini tidak kalah tanding terlebih khusus dalam bidangnya. Sebuah objek atau gambar dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki karakteristik sebuah objek atau volume, pencahayaan, dan konsistensi kualitas gambar atau bentuk atau karakter. Contohnya seperti gambar di samping. Selanjutnya, yang kedua, timing and spacing. Graham Nedwick, seorang animator Disney, pernah berkata, animasi adalah tentang timing dan spacing. Timing adalah tentang menentukan waktu, kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Sementara spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari macam-macam jenis gerak. Seperti gambar berikut. Selanjutnya yaitu yang ketiga, squash and stretch. Squash and stretch adalah upaya penambahan efek lentur atau plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah menguai atau menyusut, sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Kemudian, penerapan squash and stretch pada figur atau benda hidup, misal manusia, binatang, kreatur, akan memberikan enhancement sekaligus efek dinamis terhadap gerakan atau action tertentu. Sementara pada benda mati, misal gelas, meja, botol. Penerapan squash and stretch akan membuat mereka benda-benda mati tersebut tampak atau berlaku seperti benda hidup. Contohnya seperti gambar berikut. Contohnya, ketika sebuah bola dilempar. Pada saat bola menyentuh tanah, maka dibuat seolah-olah bola yang semula bentuknya bulat sempurna menjadi sedikit lonjong, horizontal. Meskipun kenyataannya keadaan bola tidak selalu demikian. Hal ini memberikan efek pergerakan yang lebih dinamis dan hidup seperti ini. Selanjutnya, anticipation. Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan atau awalan gerak atau ancang-ancang. Misalnya, seseorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Contohnya seperti gambar berikut. Selanjutnya, yang kelima, itu slow in and slow out. Slow in dan slow out menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat, kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Contohnya seperti gambar di samping ini. Selanjutnya yaitu arch.
Nah, pada animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalur maya yang disebut art. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistis, karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung termasuk lingkaran, elips, atau parabola. Contohnya seperti gambar berikut. Selanjutnya yang ketujuh, secondary action. Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistis. Secondary action tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian, sehingga mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Kemunculannya lebih berfungsi memberikan emphasis untuk memperkuat gerakan utama. Contohnya seperti ini. Ketika seseorang sedang berjalan, gerakan utamanya tentu adalah melangkahkan kaki, sebagaimana berjalan seharusnya. Namun, sambil berjalan, seorang figur atau karakter animasi dapat sambil mengayun-ayunkan tangannya. Gerakan mengayun-ayunkan tangan inilah yang disebut secondary action untuk gerakan berjalan. Seperti itu. Selanjutnya, follow through and overlapping action. Follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seorang telah berhenti bergerak. Misalnya, rambut yang tetap bergerak saat setelah melompat. Overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului overlapping. Seperti ini. Berikutnya adalah yang ke-9, strike ahead action and post. Dari sisi resource dan pengerjaan ada dua cara yang bisa dilakukan untuk membuat animasi. Yang pertama adalah strike ahead action, yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu, frame by frame, dari awal sampai selesai seorang diri. Teknik ini memiliki kelebihan kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja, tetapi memiliki kekurangan, yaitu waktu pekerjaan yang lama. Selanjutnya, yang kedua adalah post to post, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tentu saja. Selanjutnya, in between atau interval antar keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten atau animator lain. Cara kedua ini memiliki waktu pekerjaan lebih cepat karena melibatkan lebih banyak sumber daya sehingga lebih cocok diterapkan pada industri animasi. Seperti itu. Berikutnya yang ke-10 adalah staging. Staging dalam animasi meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scan. Biasanya berkaitan dengan posisi kamera pengambilan gambar. Posisi kamera bawah membuat karakter itu terlihat besar dan menakutkan. Kamera atas membuat karakter tampak kecil dan bingung, sedangkan posisi kamera samping membuat karakter tampak lebih dinamis dan menarik. Contohnya seperti kartun film ini. Selanjutnya,
Yang ke-11, apel. Apel berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Kita bisa dengan mudah mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihatnya sekilas. Kita juga bisa melihat style animasi buatan Disney atau DreamWorks cukup dengan melihatnya beberapa saat. Hal ini karena mereka memiliki style atau gaya tersendiri dalam pembuatan karakter animasi. Contohnya seperti gambar berikut. Nah, ada juga yang beranggapan bahwa apel adalah tentang penokohan, berkorelasi dengan karisma seorang tokoh atau karakter dalam animasi, sehingga visualisasi animasi yang ada bisa mewakili karakter atau sifat yang dituju. Yang terakhir adalah exaggeration. Exaggeration adalah upaya dalam mendramatisasikan suatu animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbola, seperti Tom and Jerry, Donald Duck, Mickey Mouse, dan sebagainya. Nah, seperti gambar yang terlihat pada gambar ini, ekspresi Jerry yang pada saat ia ingin kabur dari Tom yang dibuat seperti sedang membuat alasan yang dapat membuat Tom percaya agar ia bisa pergi dengan aman. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.